Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Tudor. Siapa yang sudah tahu jam tangan Tudor? Jam tangan mewah dengan sejarah yang panjang. Yuk kita bahas. Jika Anda bertanya kepada orang asing untuk menyebutkan sebuah jam tangan mewah, kemungkinan besar mereka akan mengatakan Rolex. Namun, para kolektor jam tangan menyadari bahwa ada lebih banyak hal di pasar jam tangan mewah selain merek khusus ini. Meskipun demikian, bagi banyak orang nama Rolex langsung menunjukkan nilai tinggi. Desainer akhir jam tangan pendiri Rolex Hans Wilsdorf menyadari hal ini dan muncul dengan ide untuk menciptakan merek saudara yang dapat mengambil manfaat dari reputasi Rolex. Untuk kualitas sehingga jam tangan Tudor lahir sebagai adik perempuan Rolex. Tetapi akhirnya memantapkan dirinya sebagai merek yang dihormati merek dalam haknya sendiri. Melalui perjalanan ini, Tudor berevolusi dari mengandalkan nama Rolex menjadi berdiri sendiri sebagai merek yang kuat. Hans Wilsdorf memiliki visi yang jelas bagi Tudor untuk membangun merek jam tangan yang menawarkan keterjangkauan tanpa mengorbankan keandalan dan kepercayaan yang terkait dengan Rolex. Ia bertujuan untuk menciptakan jam tangan yang akan mempertahankan ketergantungan terkenal yang menjadi ciri khas Rolex, tetapi dengan harga yang lebih sederhana. Ambisi Wilsdorf terwujud mengarah ke perjalanan yang luar biasa bagi Tudor. Jarang sekali menyaksikan merek jam tangan yang diakui secara global mengembangkan modelnya sendiri yang lebih terjangkau yang membuat pencapaian Wilsdorf semakin luar biasa. Pada bulan Februari 1926, Philip Hetter, seorang pedagang dan pembuat jam tangan, mendaftarkan merek dagang Tudor atas nama Hans Wilsdorf. Pada tahun 1932, jam tangan Tudor pertama kali diperkenalkan ke pasar Australia yang menampilkan tampilan berbeda dari jam tangan Bolt yang kita kaitkan dengan Tudor saat ini. Model-model awal ini dicirikan oleh desain yang lebih ramping dan lebih kecil yang seringkali menampilkan wajah persegi panjang. Beberapa bahkan memuat nama Rolex dan Tudor di dial mereka, sementara Tudor sekarang terkenal dengan jam tangan selam dan kronografnya yang presisi. Pada tahun 1930-an orang Australia mengenalinya sebagai jam tangan gaun yang elegan. Didorong oleh Wilsdorf memperoleh nama Tudor pada tahun 1936 dan memasukkan Tudor Rose ke dalam logo. Merek Tudor Rose, bunga heraldik tradisional Inggris yang dikaitkan dengan wangsa Tudor, dipilih untuk menyampaikan kesan kemewahan kerajaan dengan menambahkan simbol ini ke desain Tudor. Wilsdorf menetapkan standar kemewahan yang menggabungkan kekuatan dan keanggunan. Pada tahun 1946, Wilsdorf menyadari bahwa Tudor telah mencapai titik di mana ia dapat membangun kehadiran khasnya sendiri. Akibatnya, ia mendaftarkan perusahaan monitor Tudor pada tahun yang sama. Tak lama kemudian, Tudor memulai kampanye iklan khusus yang menekankan perpaduan kekuatan. Dan Grace menawarkan jam tangan mereka, sebuah iklan awal yang membanggakan tentang presisi disertai dengan desain ramping yang menarik bagi pemakai potensial pada saat ini. Jam tangan Tudor sudah menggabungkan jarum jam berpendar dan kadang-kadang menampilkan jarum detik merah yang meletakkan dasar bagi estetika khas yang kemudian menjadi sinonim dengan merek. Pada tahun 1947, Tudor memperkenalkan tiram Tudor ditandai dengan peluncuran model tiram perdana yang menampilkan casing tiram 34 mm yang membedakan casing tiram sebagai benar-benar luar biasa, terinspirasi oleh cangkang pelindung tiram. Casing tiram berdiri sebagai salah satu inovasi Rolex yang luar biasa, yaitu casing belakang yang disekrup dan gasket berlapis karet secara efektif melindungi mekanisme internal jam tangan dari air. Satu-satunya kelemahan yang tersisa adalah mahkota Rolex mengembangkan mahkota pemutar yang disekrup dengan aman menempel pada casing untuk menutup titik masuk air yang mungkin terjadi dan menciptakan jam tangan Tudor yang benar-benar tahan air. Mendekati peluncuran salah satu jam tangan paling ikoniknya, jam tangan yang memperkuat reputasinya sebagai alternatif Rolex yang sebenarnya, Tudor Oyster Prince, dengan menekankan kedua hal tersebut. Dukungan pribadi Wilsdorf dan pengujian ketat yang dilakukan oleh tiram Pangeran Tudor menyampaikan pesan yang kuat tentang kualitas dan keandalan jam tangan yang luar biasa selama tahun 1950-an dan 1960-an. Tudor memperkuat posisinya sebagai merek jam tangan militer dan olahraga yang memiliki reputasi baik, terutama pada tahun 1952 Angkatan Laut Kerajaan memilih 26 Pangeran tiram Tudor sebagai bagian dari ekspedisi ilmiah Inggris yang inovatif ke Greenland. Marinir Nasional Prancis juga mengakui presisi dan daya tahan jam tangan Tudor yang menjadikannya jam tangan pilihan mereka dan bahkan berkolaborasi dengan Tutor dalam pengembangan jam tangan alat selam pada tahun 1954. Tudor memperkenalkan Pangeran Tiram Submariner adalah jam tangan tahan air yang mengesankan yang mampu bertahan hingga kedalaman 100 meter.
Noter mendorong batasan lebih jauh pada tahun 1958 dengan versi yang disempurnakan yang menawarkan tahan air hingga 200 meter. Selain itu, pada tahun 1964 Tudor memproduksi Oyster Prince Submariner khusus yang dirancang khusus untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Keunggulan Tudor terus melambung sepanjang tahun 1970-an dengan peluncuran kronograf pertamanya, Oyster Date. Jam tangan ini menampilkan kaliber mekanis Valjo yang diputar secara manual 7.734 dan menonjol dengan casing 30-39 mm yang dilengkapi dengan dua penghitung pada dial dan skala tachometrik pada bezel. Tanggal tiram memiliki tampilan yang kokoh dan utilitarian yang membedakannya dari banyak orang sezamannya. Tangan kepingan salju Tudor yang ikonik juga mendapatkan popularitas yang meningkat selama tahun 1960-an dan 1970-an. Pada titik ini, Tudor telah memantapkan dirinya sebagai merek yang disegani dengan garis keturunan dan reputasinya sendiri. Namun masa depan memegang periode relatif sunyi untuk garis Tudor, meskipun mengalami kesuksesan selama tahun 1960-an dan 1970-an Tudor belum mencapai puncaknya. Permintaan Triumph untuk modelnya menurun yang menyebabkan periode penurunan ketika Tudor menghentikan penjualan di Inggris, Amerika, dan Jepang pada tahun 2000-an. Namun titik balik tiba ketika desainer Davide Serrato bergabung dengan perusahaan pada tahun 2005 yang mengawali era baru yang berani bagi Tudor. Teluk hitam bukan satu-satunya tambahan baru pada lini Tudor. Tudor Ranger menawarkan tampilan minimalis yang dilucuti yang menghormati warisan militer Tudor dengan fokus yang kuat pada kinerja daripada penampilan. Tudor Ranger adalah model yang bersahaja untuk dibawa kemana saja, sementara penasihat Tudor Heritage menghidupkan kembali model alarm penasihat vintage Tudor dalam jam tangan yang andal dengan dua pendorong mahkota berukuran besar dan tentu saja alarm mekanis. Perjalanan luar biasa Tudor dari awal hingga kebangkitannya adalah bukti visi dan ketekunan pendirinya Hans Wilsdorf dan komitmen merek yang teguh untuk memberikan jam tangan yang memadukan keandalan, keterjangkauan, dan dengan sejarah yang kaya yang berakar pada inovasi dan daya tahan, Tudor telah berkembang menjadi nama terkenal di dunia jam tangan yang menawarkan keahlian dan desain yang luar biasa. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.